warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Karisma Anjarwati, saya sendiri. Yang kedua, Englinda. Ketiga, Titin Fitriani. Dan yang keempat, Sultan Amar An-Nazar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Konsep ini tidak sama dengan rule of law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris atau Anglo-Saxon. Konsep negara hukum juga perlu dibedakan dari res strat karena istilah negara hukum digunakan secara khusus untuk konteks Indonesia. Negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Tata cara menjalankan kehidupan hampir di seluruh negara diatur oleh asas hukum, termasuk pula Indonesia. Maka dari itu, dalam kekuasaan pemerintahan, hukum berada di posisi paling atas, sebab Indonesia adalah negara hukum dan itu tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya. Berikut ini bunyi pasalnya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara umum, negara hukum seperti Indonesia memberikan seluruh kepercayaannya kepada kuasa negara yang berproses melalui hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara, mulai dari rakyat hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan di kekuasaan negara. Berikutnya ada, menurut Tahir Azhari, dalam kepustakaan ditemukan 5 macam konsep negara hukum, yaitu yang pertama, nomokrasi. Nomokrasi adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam. Yang kedua, ada Riksdaat, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa kontinental, antara lain Belanda, Jerman, dan Prancis. Yang ketiga ada rule of law, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan USA. Dan yang keempat, socialist legality, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis. Yang terakhir, yang kelima adalah konsep negara hukum Pancasila, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara Indonesia, negara kita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Maka HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, karena saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Kemudian pelaksanaan HAM di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Kovenant Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau disebut ICCPR, dan Kovenant Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau disebut ICESCR sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia saat ini. Selanjutnya, makna negara Indonesia sebagai negara hukum. Terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aturan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka arti dan makna Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta administrasi pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan segala perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum, karena negara hukum juga adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.
prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip negara Indonesia yang terdapat dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, terdapat tujuan negara yang hendak diwujudkan. Kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Ketiga, bentuk negara yaitu republik dan berkedaulatan rakyat. Keempat, memuat dasar negara yakni Pancasila. Kelima, keinginan yang kuat untuk merdeka. Keenam, kemerdekaan adalah cita-cita luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, upaya penegakan HAM di Indonesia. Upaya penegakan HAM di Indonesia. Pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Ini adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengadakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Kedua, pembentukan instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia serta Komnas HAM dan Pengadilan HAM. 3. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang menjadi dasar dalam penegakan keputusan hukum, keadilan, dan perasaan aman. Kesimpulannya, hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya, serta wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat lainnya demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.